Bismillah. Hah? Apa nih anyar ki? Wis goblok. Bismillah. Bismillah. Taib. Ya, hilang. Cek. Taib. Hilang maning. Cek satu. Taib. Bismillah. Iya, jos gua yang sekali terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan sifatus salat. Tentu yang dimaksud adalah sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah, dan kita sudah belajar banyak bahwasannya banyak hadis yang bisa dijadikan hujjah meskipun kondisinya dhaif. Akan tapi amal para sahabat, amal para generasi salaf dari golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in akan membawa hadis dhaif tersebut menuju hadis yang bisa dijadikan hujjah. Dan itu sebuah pernyataan, bukan pernyataan baru, akan tapi banyak disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau termasuk salah seorang muhaddits yang sangat teliti ya dalam mengatakan atau menyimpulkan sebuah hukum, bahwasannya tidak hanya dilihat dari sanadnya saja, akan tapi harus dilihat dari isinya atau matan hadis tersebut. Apakah matannya sesuai dengan hadis lain yang sahih, atau perbuatan ulama salaf menunjukkan hal tersebut. Dan ini sering disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya. Ketika beliau menyampaikan sanad hadisnya, kemudian beliau melengkapi dengan pernyataan wa alaihil amal, ya, bahwasanya hadis tersebut diamalkan oleh para ulama salaf dari golongan sahabat, dari golongan tabi'in, dari golongan tabi'ut tabi'in. Maka dengan seperti itu kita jadi mengerti bagaimana cara berijtihadnya para ahli ijtihad, ya. Jangan terlalu terburu-buru menghukumi sesuatu hanya berdasarkan satu buah hadis dan satu buah riwayat, karena sangat dimungkinkan riwayat tersebut menyelisihi riwayat yang jauh lebih banyak, ya. Sebagaimana nanti antum akan sampai tentang misalnya jalsatul istirahah, dan kita sudah sering bahas jalsatul istirahah, hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih, dan Imam Ahmad tidak mengingkari hal tersebut. Akan tetapi masalah salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disaksikan oleh ratusan sahabat, ya. Yang menyaksikan itu bukan orang satu dua, tapi ratusan sahabat menyaksikan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun yang menyebutkan jalsatul istirahah kecuali satu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan kejadiannya pun tidak di Masjid Nabawi,
akan tapi di dalam rumahnya, ya, di dalam kamar beliau sallallahu alaihi wasallam. Disitulah perbedaan cara mengambil hukum seorang yang ahli dan yang tidak. Harus dilihat bagaimana riwayat yang lain, ya. Nanti juga disampaikan tentang meletakkan tangan di atas dada, ya, bahwasanya Al-Imam Ahmad mengatakan makruh, padahal beliau meriwayatkan hadis tersebut di dalam musnadnya, ya. Mengapa beliau meriwayatkan hadis tersebut? Beliau ingin memberitahu bahwasanya sanadnya sahih. Hadis tersebut sanadnya sahih, tapi tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Jadi belum tentu terlalu sederhana fikih itu kalau sanadnya sahih kemudian berarti langsung bisa dijadikan hujjah. Itu adalah pola pikir yang terlalu sederhana dan jauh dari ilmunya para ahli ilmi, ya. Ilmunya para ahli ilmu jauh di atas itu semua. Harus dilihat riwayat yang lain. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu sholat, kita ingatkan lagi, di depan banyak para sahabat. Ya, di depan banyak para sahabat. Sholatnya itu bukan sendiri-sendiri satu-satu, enggak, tapi beliau memimpin sholatnya kaum muslimin, ya. Disaksikan banyak para sahabat. Kok bisa amalan para sahabat, amalan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak menunjukkan bahwasannya meletakkan tangan itu di atas dada? Harusnya amalan tersebut diamalkan hampir seluruh sahabat dong, kalau memang betul. Ya enggak? Lu imamnya nyontohin. Antum harus membayangkan sebagai seorang sahabat sekarang, ya. Antum segini banyaknya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggap hadisnya sahih dan betul sebagaimana yang disampaikan, bahwasannya yang betul adalah meletakkan tangan di atas dada. Thayyib, anggaplah kejadiannya seperti itu. Harusnya riwayat mengenai hal tersebut sangat banyak, ya dah. Harusnya sangat banyak. Sholatnya di depan para sahabat banyak sekali kok. Riwayatnya harusnya sangat banyak. Kemudian harusnya seluruh sahabat melaksanakan hal tersebut, ya. Kemudian harusnya para tabi'in pun mengikuti mereka, ya kan? Namanya dikatakan tabi'in kan karena mengikuti sahabat, tabi', ya enggak? Harusnya para tabi'in pun melakukan hal tersebut. Tapi mana riwayatnya? Enggak ada. Yang ada justru apa? Riwayatnya sahabat Ali dan yang lain juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Bahwasanya minas sunnah, termasuk bagian dari sunnah. Maksudnya apa sih minas sunnah? Yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tangan di bawah pusar, tahta surrah. Ini bukti berarti yang diamalkan yang ini. Lah terus hadis meletakkan tangan di atas dada, bagaimana? Kita harus ngapain? Ditinggalkan? Ya bukan ditinggalkan. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, maknanya bukan dada sebagaimana yang kita gambarkan, ya ini tulang rusuk, ini bukan. Akan tetapi di bawahnya, di atas pusar, di bawah dada, itu sodr yang dimaksud. Tidak mungkin tidak. Karena apa? Kalau dimaknai di dada, harusnya ada riwayat lain yang menguatkan, atau amalan sahabat, nyatanya nggak ada. Tapi kalau di bawah dada dan di atas pusar, banyak yang amalkan. Ya, amalan para sahabat banyak, amalan tabi'in banyak, amalan tabi'ut tabi'in banyak, dan Imam Ahmad juga termasuk yang mengakui amalan tersebut, bahwasanya itu boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun sama. Yang dimaksud sodr di sana bukan dada beneran, bukan. Tapi di bawahnya, di atas pusar, di bawah dada. Harus begitu maknanya. Kenapa? Kalau dimaknai di atas dada sebenarnya tidak ada yang menyaksikan hal tersebut. Dari golongan sahabat tidak ada yang mengiyakan, dari golongan tabi'in tidak ada yang mengiyakan, dari golongan tabi'ut tabi'in tidak ada yang mengiyakan. Kalau Anda menafsirkan, lafadznya di dada berarti di dada, itu karena karpe dewe. Itu namanya aliran zahiriyah. Tidak boleh begitu. Dalam berfikih harus mempertimbangkan generasi salaf. Katanya salafi. Ya, nah, kalau salafi harus mempertimbangkan persaksian dari para ulama generasi salaf. Itu risikonya seperti itu salafi. Ya. Adapun langsung kembali langsung kepada teks hadisnya seperti ini, ya berarti seperti ini. Nah, ini
Berat. Pertama, kita tidak bertemu langsung dengan generasi salaf. Maka untuk mengerti apa yang dikerjakan oleh mereka, kita harus memperhatikan perkataan para ahlul ilmi. Diamalkan enggak? Kalau tidak, berarti ada sesuatu. Imma hadisnya mansukh, imma lafadznya berarti syadz, lafadznya ditinggalkan, ada kemungkinan salah. Meskipun sanadnya sahih, tapi matannya bermasalah. Mengapa? Karena menyelisih riwayat lain yang sangat banyak. Ya. Dan Imam Ahmad meriwayatkannya dalam musnadnya, yaitu meletakkan tangan di atas dada. Imam Ahmad meriwayatkannya, disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Mubdi', bahwasanya Al-Imam Ahmad meriwayatkan meletakkan tangan di atas dada, tetapi beliau tidak berhujah dengan hadis tersebut. Beliau berhujah dengan hadis yang lain. Mengapa? Menunjukkan bahwasanya yang ini tidak diamalkan. Loh, kok tidak diamalkan? Ya tidak tahu. Bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi hukumnya sudah dihapus. Yang jelas kata para ulama seperti Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad juga, di situ ada tasyabbuh bil Yahud. Karena orang Yahudi salatnya atau ibadahnya mereka itu dengan meletakkan tangan di atas dada, dan kita tahu kita dilarang untuk melakukan tasyabbuh. Ya. Ada makna tasyabbuh di sana. Yang kedua, akan membuat mankib tidak bisa bertemu. Ya dah, antum coba aja. Letakkan tangan di atas dada, pasti siku antum akan lebih lebar dibandingkan bahu. Jadi semakin jauh, jadi semakin ingin dipaksakan akan semakin jauh dari hadis-hadis yang lain. Tetapi kita tidak bisa paksakan seseorang untuk menerima hal seperti ini, ya, karena setiap orang boleh saja untuk taklid, ya, untuk taklid kepada imamnya. Akan tapi jangan mengatakan bahwasanya kita taklid kemudian terlarang, ya, padahal sendirinya juga taklid, malah lebih parah, ya kan. Saling menghormati. Kalau memang ingin menerapkan tersebut tidak apa-apa, labas. Yang penting Anda punya punya sandaran dalam berpendapat dan yakin bahwasanya ini betul bisa dipertanggungjawabkan. Adapun cuma ikut-ikutan, maka ini bukan cara beragamanya para generasi salaf, ya. Mazhab ikut-ikutan tuh enggak ada. Antum tinggal pilih mau mazhabnya siapa, mau ikut Syekh fulan, tidak ada masalah, ikutin aja, katakan saya mengikuti Syekh fulan. Oleh karena itu ada seorang ustadz yang berusaha untuk mendiskreditkan kami yang mempelajari fatwanya Imam Ahmad. Oh, Masya Allah Hambali. Saya bilang kepada dia, anta Utsaimini. Enggak bisa. Antum tuh nyontek ilmunya Syekh Ibnu Utsaimin, harus saya katakan anta Utsaimini. Kalau Anda menolak berarti Anda menyembunyikan guru Anda namanya. Ya kan? Kalau memang menukil ilmunya Syekh Ibnu Utsaimin tidak apa-apa, boleh. Mau taklid dengan beliau boleh, halal. Tapi jangan disembunyikan dong. Kemudian seakan-akan ini saya cari sendiri. Oh, kitabnya juga bacanya Syarhul Mumti, ya, karya beliau. Belajar fair, ya, belajar jujur, belajar mengerti kita ini ilmunya nyontek ilmunya para ulama. Ya, kalau memang nyontek ya nyontek yang benar, nyonteknya dari mana, ya. Oleh nurun sing endi, ya. Al ilmu nurun, ya. Ilmu adalah nurun, iya, nyontek. Kalau perangasan nyontek, ya disampaikan yang benar. Atau mengikuti Syekh Al-Albani, tidak apa-apa, boleh. Tapi jangan marah kalau Anda saya katakan Albaniyun. Ya tidak apa-apa, boleh kok. Kenapa harus tersinggung? Ya kan, ketika kita mengikuti Imam Ahmad Hambali dijadikan alat untuk mendiskreditkan orang atau merendahkan, seakan-akan ilmunya taklid, enggak berkualitas. Ya, kita boleh-boleh saja mengatakan orang yang taklid kepada ijtihadnya Syekh Al-Albani sebagai Albaniyun, tidak ada masalah. Tidak boleh tidak menerima, harus menerima. Ya, disitulah letak fairnya seperti itu. Labas. Baik, wa yakunu halat tahrimah. Kemarin kita sudah sampai ketika takbiratul ihram. Ya, itu takbiratul ihram. Kita sampaikan beberapa sifat
ya, yang di ACC, yang di approve, yang diakui, ya, kesahihan hadisnya dan amalan para generasi salaf. Jadi ketika antum mengikuti Imam Ahmad, itu antum mengikuti seorang faqih, seorang muhaddits, seorang ahli di bidang ilmu. Beliau mengerti hadisnya, beliau mengerti derajatnya, beliau mengerti perbuatan sahabat terhadap hadis tersebut, ya. Dan beliau mengerti khilaf yang terjadi di sana. Berbeda dengan kita, ya, baru 1-2 hadis sudah bisa menyimpulkan pasti yang benar ini, yang rajih adalah ini. Padahal perkataan rajih itu dia ambil dari gurunya, tapi nama gurunya pasti dia sembunyikan. Tidak akan dia sampaikan yang rajih menurut Ustadz Fulan, harusnya gitu, ya. Yang rajih adalah pendapat yang ini, itu kayak dia nyari sendiri, keren, nampaknya memang keren, ya kan. Saya sering ketemu orang kayak gitu, ya. Taklim tidak pernah, waktunya habis untuk ya berdagang gitu, ya. Bukan berarti salah maksudnya, tapi ahlinya berdagang kok berbicara tentang ilmu, kan bukan bidangnya gitu, bukan lapangannya. Dia mengatakan dengan yakin ini tidak sahih hadisnya. Yang sahih itu hadis yang ini, dan yang rajih itu adalah yang ini. Kan lucu, nontonnya itu lucu gitu loh. Ini orang bahasa Arab tidak bisa, Quran tidak dihafal, hadis tidak dihafal, ilmu hadis tidak punya, usul fikih tidak punya, tapi bisa ngomong ini dhaif, yang sahih adalah ini, yang rajih adalah pendapat yang ini. Kan memperhatikannya itu pengen mentertawakan lihat orang seperti itu. Tidak punya keahlian di bidang tersebut, tapi mengomentari seakan-akan dia adalah seorang yang ahli, ya. Itu muskilah. Ini betul-betul bermasalah kalau orang tidak paham kadar dan kualitas dirinya sendiri. Bagaimana dia akan mengukur kapasitas orang lain, apalagi sampai bisa menghukumi yang kuat ini, yang lemah ini, terlalu jauh. Mari kita sampaikan bahwasanya Imam Ahmad mensahihkan hadis-hadis dan mengiyakan bahwasannya ini termasuk amalan para generasi salaf berkaitan dengan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, yang pertama setinggi bahu, ya, setinggi bahu, baik sejajar dengan ko' itu adalah mifsal atau pergelangan, atau sejajar dengan jari-jari, ya, sejajar dengan jari-jari. Berikutnya juga yang mengatakan sejajar dengan daun telinga, ya. Berikutnya juga mengatakan bahwasannya sampai ibu jari ini menyentuh apa lagi? Daging dari telinga, ya, telinga, daging dari telinga ini. Semuanya sahih, ya, dan permasalahan ini wasi', permasalahannya luas, tinggal dipilih yang mana. Hanya saja pertanyaannya, mengapa Al-Imam Ahmad lebih memilih sejajar dengan bahu atau pundak? Kemarin kita sudah sampaikan. Apa alasan beliau? Apa alasannya? Biar antum nurunnya komplit, ya. Antum sampaikan di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, ya. Di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir karya Al-Imam Ibnu Abi Umar Al-Maqdisi, ya. Masih keluarga dekat dengan Ibnu Qudamah, masih keluarga dekat dengan Al-Imam Ibnu Qudamah. Bahwasanya alasan beliau Al-Imam Ahmad lebih memilih mengamalkan riwayat yang mankibaini atau sejajar dengan bahu dikarenakan kathrati ruwatihi, karena ini riwayat yang paling banyak. Saya ingatkan, ya kan, salatnya Nabi itu di depan orang banyak, ya. Salatnya Nabi Muhammad SAW itu di depan orang, disaksikan banyak sahabat. Maka kalau kasus-kasus yang seperti ini, banyaknya riwayat menentukan dalam merajihkan pendapat. Bukan hanya kesahihan sanadnya saja, tapi banyaknya riwayat menentukan. Mengapa? Karena beliau sholat di depan orang banyak. Maka riwayat yang banyak menunjukkan ini persaksian yang lebih dekat dengan kebenaran, ya. Yang kedua, sanadnya lebih pendek, ya. Sanad hadisnya lebih pendek, lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan mankiba ini,
Itu pertama riwayatnya paling banyak. Yang kedua, sanadnya itu beberapa hadis tersebut sanadnya lebih pendek dibandingkan yang lain. Semakin pendek sanad periwayatan hadis, maka semakin dekat dengan kebenaran. Nah, semakin kuat. Jadi kita sudah sampaikan juga bahwasanya sebaiknya ketika takbiratul ihram dan mengangkat tangan, usahakan selesai bersamaan dengan gerakan meletakkan tangan, ya. Jadi mengangkat tangan sejajar, kemudian takbir, ya. Allahu akbar. Usahakan akhirnya bersamaan. Bersamaan. Dan ini termasuk juga kemarin kita sampaikan bisa digunakan pada takbiratul intiqal, ya, takbiratul intiqal. Sebaiknya juga takbiratul intiqal itu akhirnya bersamaan dengan rukun yang akan dicapai. Misalnya dari rukun berdiri ke rukuk, ya, rukun berdiri ke rukuk. Usahakan ucapkan dalam proses berdiri menuju rukuk, dan usahakan akhirnya itu bersamaan dengan antum masuk ke rukun yang berikutnya tadi, ya. Dari berdiri misalnya kemudian turun Allahu akbar, ya. Usahakan tepat berakhir persis ketika antum sudah masuk ke rukun berikutnya. Sami'allahu liman hamidah, ya. Kemudian turun lagi, ya. Jangan terlalu panjang. Usahakan akhirnya itu persis ketika antum menyentuh rukun berikutnya, ya. Turun dulu Allahu akbar, ya, persis berakhir antum masuk ke rukun berikutnya. Ini juga isyarat para ulama yang dimaksudnya mengakhirkan tuh itu, ya. Yang dimaksudnya mengakhirkan itu bukan nempel dulu baru ngomong. Kalau sudah masuk rukun berikutnya baru ngomong, ini termasuk dalam perbuatan yang bid'ah, ya. Karena dia membaca lafaz yang tidak disyariatkan di sana. Tapi mulai dulu dan berakhir di rukun yang berikutnya, ya. Allahu akbar, ya. Kemudian duduk pun sama. Antum angkat, kemudian usahakan berakhir ketika antum sudah sampai ke rukun berikutnya, ya. Allahu akbar, ya. Juga sujud lagi. Allahu akbar, ya. Bangkit. Allahu akbar, seperti itu, ya. Kira-kira. Jadi usahakan, beberapa ulama memberikan ta'liq, komentar, yang paling baik adalah lafaz takbir itu berakhir dengan tercapainya rukun yang berikutnya, ya. Usahakan bersamaan dengan itu. Jadi coba diukur, jangan terlalu panjang baru begini seperti sampai kemarin, ya. Dari sujud ke berdiri Allahu akbar, tuan makmum kader pan ngadeg ke nang di imam, ya. Ya. Jadi usahakan jangan terlalu panjang, ya. Disesuaikan dengan mad atau panjangnya mad pada bacaan takbir, pada lafaz jalalah, pada lafaz jalalah, ya. Allah itu kan 2 harokat. Usahakan seperti itu, ya. Panjang-panjangnya 4 atau 6. Maka usahakan diakhirkan, kata para ulama, itu maksudnya adalah dipaskan dengan rukun berikutnya, ya. Bacaan takbir berakhir bersamaan dengan masuknya ke rukun berikutnya, maksudnya seperti itu. Baik, ya. Jadi antum punya hujah yang kuat, ya. Yang pertama, mengapa memilih mengangkat tangan sejajar dengan mankib, sejajar dengan bahu? Antum sampaikan dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, ya. Dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Syarhul Kabir ini karya Al-Imam Ibnu Abi Umar Al-Maqdisi radhiyallahu anhu. Antum coba cari kitabnya, bisa dibaca enggak? Insyaallah bisa, ya. Insyaallah bisa. Bahwasannya alasan Imam Ahmad mengedepankan riwayat sejajar dengan bahu, yang pertama karena banyaknya riwayatnya paling banyak. Yang kedua, sanadnya lebih pendek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain sahih, boleh dijadikan hujjah dan boleh Anda mengamalkannya. Mengapa boleh dijadikan hujjah? Sanadnya sahih. Dan boleh diamalkan, mengapa? Karena generasi salaf mengamalkannya.
Para sahabat ada, tabi'in ada, tabi'ut tabi'in ada. Ini ilmu yang nggak akan ada di orang zaman sekarang. Karena orang zaman sekarang tidak bertemu dengan tabi'ut tabi'in, apalagi tabi'in, apalagi sahabat. Itu masalahnya. Mereka hanya mengandalkan teks-teks hadis yang sudah tertulis. Mereka nggak tahu ini hadisnya mansukh atau tidak. Mereka nggak tahu ini hadisnya umum atau khusus. Mereka nggak tahu ini diamalkan atau tidak. Pokoknya hadisnya begini, sanadnya sahih, berarti dari Nabi. Ya dari Nabi betul. Ya. Akan tapi kalau tidak diamalkan oleh para sahabat berarti ada sesuatu. Ya, disitulah kelebihannya ilmunya para a'immatul madzahib yang sulit disaingi. Sehingga Al-Imam Ibn Rajab ya rahimahullah taala beliau sampai menulis sebuah risalah kecil yang insyaallah ana lagi nyari kitabnya. Nanti coba kita bahas bersama ya. Ana lagi pesen order. Kitabnya bagus ya. Ar-Raddu ada dua. Yang pertama Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf. Keutamaan ilmunya generasi salaf terhadap generasi khalaf itu akhir ya. Yang tidak mungkin disaingi. Jadi boleh Anda berpikir saya kan cerdas, Pak. Saya ini otaknya encer, suruh ngapalin hadis juga tak hafal semua, tak libas semua. Ya tapi ada sesuatu yang kamu nggak akan punya. Apa? Zamannya memang nggak bisa disaingi. Mereka bertemu dengan sumber hukum, mereka bertemu dengan orang-orang yang perkataannya bisa dijadikan hujah. Lah antum tidak, masalahnya itu aja. Antum boleh merasa lebih cerdas dari Imam Ahmad, itu boleh sekali. Ya, dengan gelar antum profesor, doktor, boleh merasa lebih cerdas dari Ahmad. Saya orang perlu taklid ke orang Ahmad, orang perlu. Orang Ahmad, orang Syafi'i orang perlu. Cerdasnya cerdas nyong insyaallah. Ya, boleh. Tapi yang tidak mungkin disaingi adalah zamannya, Mas. Mereka berada di zaman yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, di mana athar peninggalan amal para sahabat masih kental di zaman tersebut. Lah antum tidak, masalahnya. Antum berada di zaman ada orang ngaku nabi padahal namanya Joko, Edi, ya enggak? Edi ngaku nabi coba, kan nggak, dari nama udah nggak pantas. Lah itu masa antum mau menyamakan zaman antum dengan generasi tabi'ut tabi'in, kan mustahil gitu. Itu loh Mas yang nggak mungkin disaingi itu di situ. Ya. Jangan terlalu mengkultuskan imam mazhab. Fatwa mereka itu bukan dalil. Kita harus kembali kepada dalil. Ya kalau fatwa mereka bukan dalil, apalagi fatwa Anda. Iya kan? Memang fatwanya Imam Ahmad dibangun di atas apa? Kitab Sangsekerta, Primbon Bahasa Jawa. Malingnya kemana? Kayak baru Oh, na telegram gue. Ya, kita hidup di zaman itu. Masa membandingkan dengan mereka? Enggak mungkin. Ya, katanya Imam Ibnu Rajab, enggak mungkin. Anda membandingkan keilmuan Anda dengan generasi salaf itu enggak mungkin. Ya. Oleh karena itu sampai beliau menulis sebuah risalah yang bagus ya, keutamaan ilmu salaf terhadap khalaf. Berarti beliau akan menyampaikan banyak kenyataan yang tidak bisa Anda lawan. Bahwasanya Anda harus ikut ilmunya generasi salaf yang melahirkan istilah salafiyin, ya, menghasilkan istilah salafi. Itu dari situ sebuah logika bahwasanya kita tidak mungkin mengalahkan ilmu mereka secerdas apapun Anda, nggak bisa. Hanya karena baca kitab usul fikih kemudian akan menyimpulkan hukum sendiri, nggak bisa. Meskipun kitab usul fikih Ar-Risalah antum hafalin ya, kemudian usul ilmi usul apa, kitab usul fikih antum libas semua. Terus antum merasa diri antum bisa mengambil hukum sendiri, enggak bisa. Mengapa? Anda enggak ketemu orang-orang yang bisa dijadikan sumber hukum, masalahnya. Ya, antum ketemunya adalah apa? Joko, Edi, Sugeng. Kemudian lanjutannya nanti adalah kitab yang bagus juga, risalah kecil beliau menyampaikan Ar-Radd
ala man ittaba'a ghairal madzahib al-arba'ah. Beliau mengeluarkan bantahan terhadap mereka yang ingin membuat ijtihad di luar imam yang 4. Ya. Sederhananya kata beliau, kalau pintu mazhab kelima dibuka, ya, kita izinkan. Beliau mengatakan haram loh. Haram Anda berijtihad tidak dikembalikan kepada imam yang 4, haram. Kenapa? Berarti Anda sudah membuat mazhab kelima. Kalau mazhab kelima ya alhamdulillah kebetulan antum orang cerdas. Dan nanti kalau ada yang tidak suka sama antum, haters, ya kan, nyong kayane ora pan melu kae wong nyengiti, nyong pan gawe dewek mazhab ke-6 hanya karena ora seneng ora antum. Ya, atau karena kampusnya sejen. Ya, oke, soalnya alirannya Medina nyong Yaman, nyong pan gawe dewek kayak gue misalnya. Oke, nyong ora pan melu Medina, ora pan melu Yaman, nyong alirannya Indonesia, Nusantara, nyong pan gawe mazhab dewek pitu. Ya. Indonesia sejen-sejen mana? Aku sesuai dengan adat istiadat orang Sumatera. Saya Islami wong Sumatera. Wolu. Ya. Nyong cocoknya Jawa. Jawa nendi? Asiana Timur, Asiana Tengah, Asiana Barat. Aku berhubung sukune Sunda ya kayaknya Islam Sunda. Sanga. Ya. Pan pira mau berapa ijtihad, mau berapa istinbat, mau berapa mazhab. Ya kan kata Imam, ini pintu perpecahan sudah. Antum ketika mengizinkan diri antum untuk berfatwa di luar imam yang 4, ini sudah pintu perpecahan. Ya. Bikin lembaga fatwa, ya. Nanti yang orang seneng gawe dewek lembaga fatwa dewek. Kurang puas maning, muncul alumni baru, ya kan, dapat penghargaan ini dan itu, bikin lembaga fatwa sendiri. Telu, sanegara betelu lembaga fatwa ini. Apa bukan sumber perpecahan? Itu sumber perpecahan jelas. Mengapa? Karena lembaga fatwa ini tempatnya orang menyandarkan pertanyaan-pertanyaan taklid. Setiap lembaga fatwa punya muqallidnya sendiri-sendiri. Perangasane fatwanya yang paling benar. Jari kana yang paling benar kana, jari kana mana yang paling benar kana. Masa umat Islam akan dipecah-pecah terus seperti ini? Dari yang 4 niatnya kembali kepada dalil jadi 40. Tahun depan jadi 400. Tahun depannya lagi jadi 4.000. Ya, semua merasa ahli, semua merasa mujtahid. Oh Ustadz, pendapatnya orang bener jari aku. Coba, ini kenyataan di depan mata loh. Antum saksikan bagaimana tarbiyah rusak seperti ini melahirkan generasi yang mudah mentahdir gurunya sendiri, padahal ilmunya sampai sekuku irenge be ora anjo. Nyata di depan antum generasi seperti ini banyak sekali. Ora takon ora apa. Oh, saudara bener. Fatwanya menyimpang. Padahal dia punya kafaah apa untuk berbicara seperti itu. Ya, ini di depan mata antum banyak sekali seperti itu. Yaitu hasil tarbiyah gurunya juga. Karena mengajarkan untuk tidak taklid kepada imam. Akhirnya gurunya dibalas oleh muridnya tidak taklid kepada gurunya. Ini nggak ada habisnya, rantai seperti itu nggak ada habisnya. Cuma satu obatnya, kembalikan kepada metode ulama zaman salaf. Di zaman salaf para ulama mengikuti 4 mazhab. Ya. Kalau antum ingin mengikuti jalan yang lurus, maka ikutilah apa yang sudah ditempuh oleh mereka. Insyaallah antum dapat banyak ilmu dan ilmunya selamat. Kok bisa selamat? Karena sudah melalui proses mengeluarkan sebuah hukum dengan proses yang benar. Ya. Jadi hadis yang sahih ini satu pelajaran, menggunakan hadis yang sahih ini pelajaran yang lain. Ya, itu 2 ilmu yang berbeda. Dan kelebihannya para ulama salaf adalah bisa menggunakan hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah. Sedangkan kita baru pada tahap mengenal hadis-hadis yang sahih. Belum bisa mengerti hadis yang bisa dijadikan hujjah, masih jauh. Ya. Baru belajar mengerti hadis yang sahih, hadis yang palsu, hadis yang mungkar. Ya. Masih jauh sekali dari ilmunya para ulama salaf. Maka hendaknya kita rendah hati, ikuti apa yang mereka pelajari. Yang lebih memalukan lagi kalau sudah sampai Arab Saudi. Ya, Arab Saudi ini mazhabnya Hambali.
Meskipun mereka mengaku tidak bermadzhab, itu bagi saya omong kosong ya. Karena kitab-kitabnya kitab Hambali, syekh-syekhnya juga syekh Hambali. Jadi kalau ngomong tidak bermadzhab bagi saya omong kosong. Dia menyembunyikan ilmu namanya. Ya, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan guru-guru mereka. Syekh As-Sa'di gurunya Syekh Ibnu Utsaimin seorang Hambali ya, dan beliau mengakui bahwasanya saya adalah seorang Hambali dan belajar dari kitab-kitab Hambali, dan guru-guru saya guru-guru dari mazhab Hambali. Tapi semakin kesini itu semakin aneh-aneh, semakin tidak tahu terima kasih ya, baik dari golongan yang menyangka dirinya alim maupun yang bukan sama. Dia kira ilmunya oleh nemu kabeh, padahal hanya tadi nurun saja ya, nurun pada generasi yang sebelumnya. Maka antum jangan tertipu dengan generasi-generasi seperti itu. Itu generasi-generasi yang bermasalah ya. Mereka yang tidak paham cara belajar sebagaimana para ulama salaf, mereka hakikatnya belum mencapai derajat salafi. Nah, masih banyak celah, masih banyak masalah. Dan hasilnya sudah kita saksikan kemarin ya, banyak fatwa-fatwa yang nyeleneh, yang menyelisih ijma ya, menyelisih ijma para sahabat. Baik. Kemudian sampai kepada masalah sujud kemarin sudah disampaikan ya, bahwanya sujud pun posisi tangan juga sejajar dengan bahu, karena riwayat dari sahabat Wa'il ya, bahwasanya beliau melihat Nabi SAW ketika sujud tangannya sejajar dengan bahu. Oh, bukan hadis Abi Humaid ya, hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu disampaikan dalam kitab Hasyiyah ala Raudhul Murbi, yaitu catatan-catatan terhadap kitab Ar-Raudhul Murbi, penjelasan beberapa hadis ditulis oleh Syekh Ibn Qasim. Ibn Qasim ini termasuk kakeknya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim ya, salah satu imam Masjid Nabawi ya. Ini kakeknya ini kakeknya yang menulis karya Hasyiyah ala Raudhul Murbi. Sekarang berarti cucunya, yaitu yang sekarang jadi imam Masjid Nabawi, beliau membuka halaqah kitab Zadul Mustaqna ya, dihafal kemudian dijelaskan oleh beliau dan dicatat oleh murid-muridnya, kemudian disebarkan kepada orang-orang. Masya Allah tabarakallah. Beliau seorang Hambali dan tidak pernah mengkhianati ilmunya dengan mengatakan ini adalah ijtihad saya, tidak pernah. Beliau menyampaikan bahwasanya ini adalah pendapat dari ulama Hanabilah dan lain sebagainya. Dari hadis Abi Humaid ya radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Nabi SAW sujud fa amkana anfahu wa jabhatahu, beliau memposisikan dahi dan hidungnya agar menempel di tempat sujud, kemudian membuka kedua tangannya ya ke samping dan mensejajarkan telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Wa yusmi'ul imam. Sekarang sampai pada imam, takbiratul ihram bagi imam ya. Wa yusmi'ul imam istihbaban, disunahkan bagi imam. Ini pendapat jumhur kalau tidak salah, ana lupa ini kalau enggak ijma jumhur, nanti saya cek lagi ya. Dan disunahkan bagi imam untuk bertakbir ya, dan memperdengarkan kepada yang ada di belakangnya, sehingga nanti kalau antum tahu hukumnya dianjurkan. Misalnya antum suatu hari ketemu imam, suaranya cilik ya, sholatnya sholat sirriyah bulan Ramadan, sholat zuhur, imamnya suaranya cilik, puasa lemes, balik kerja awan-awan panas ya. Jadi takbir be suarane ora krungu ya, takbir be suarane ora krungu. Pemen antum baca subhanallah iku apa berben ya. Tidak perlu, salatnya sah ya, salatnya sah. Tenang aja. Jadi takbir
Orang mau nih ya, tidak apa-apa, antum takbir aja, tidak ada masalah. Ya, antum tidak ada masalah karena hukumnya adalah sunnah, hukumnya sunnah. At-takbir kullihi seluruhnya. Jadi lafaz Allahu Akbar ini yang harus disunahkan dijaharkan itu seluruh lafaz aja separuh tok. Ya. Allahu Akbar. Bukan begitu. Ya. Yang dimaksudkan menjaharkan imam supaya jamaahnya dengar dengan takbir tersebut itu seluruhnya. Ya, seluruh lafaznya Allahu Akbar. Antum jangan malu-malu kalau sudah jadi imam, jangan malu-malu. Malu-malu tak pas pertama pas jorok-jorokan ge malu-malu. Ang urus nang ngarep sudah bisa. Sudah bukan tempatnya malu-malu ya. Antum harus membuktikan ilmu yang antum miliki dan semua langkah antum harus berdasarkan ilmu ya. Sudah tahu wis dipilih jadi imam ya sudah wis. Enggak, bukan tempatnya untuk grogi, bukan tempatnya untuk rundak ataupun cater, wis jalan. Ya, sudah di depan jalan. Ya, pertama takbir yang antum ucapkan itu semuanya jahar. Ya, semuanya ya, pastikan dari lafaz Allahu Akbar. Ini semua lafaz terdengar ke belakang. Mantap ya, tidak ada keraguan. Jangan diumpet-umpetin. Ya, tidak ada satu huruf pun yang antum umpetkan. Jelas semuanya. Atau awalnya sembarangan Allahu Akbar karena rundak sih ya, pertamanya alono. Allahu Akbar. Enggak, semuanya sama. Semuanya jahar. Dan memperdengarkan orang-orang yang ada di belakangnya. Masalahnya angger makmumnya akeh pripun? Ya, mikrofonnya mati mana? Apakah imam wajib memperdengarkan kepada seluruh orang yang ada di belakangnya? Ya, itu adalah sebuah pertanyaan. Ya, enggak? Tentunya kita harus tahu batas yang paling bawah. Supaya apa? Supaya kita tahu ini batas sunnah yang paling rendah. Kalau bisa, walhamdulillah sampai belakang kan ada orang yang suaranya banter, ya kan? Tapi ada juga yang tidak. Lalu batas paling rendah di mana? Supaya kita tahu bahwasanya ini sudah dikatakan jahar. Ini sudah berarti imamnya sudah membaca takbiratul ihram dengan jahar. Di dalam kitab Kasyaful Qina disampaikan wa adnahu, dan jahar yang paling bawah. Jahar yang paling bawah, jahrul imam bihi sama ghairihi walau wahidan mimman wara'ahu. Batas jahar yang paling bawah adalah imam memperdengarkan takbir tersebut kepada orang yang ada di belakangnya meskipun hanya satu. Ya. Ketika sudah ada satu orang di belakangnya yang mendengar takbirnya, jadi umumnya suara dia sudah cukup terdengar sampai belakangnya. Soalnya belakang ini kan soft ya. Kemungkinan ke kanannya 25, ke kirinya sampai 50 kan mungkin, ya enggak? Apakah harus 50 orang di soft satu dengar semua? Enggak. Minimal yang persis di belakangnya satu orang. Ya. Kalau itu sudah terpenuhi, maka sudah dikatakan imam ini melakukan sunnah membaca takbiratul ihram dengan jahar, sudah cukup. Nah, nanti akan muncul syariat apa? Bagi makmum yang mendengar bahwasanya imam ini suaranya kecil, ya, maka disunahkan baginya untuk memperkeras suara imam seperti yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat jumlahnya sudah sangat banyak, ya kan, ratusan, maka sudah tidak mungkin suara beliau terdengar kepada seluruhnya, apalagi ketika usianya sudah lanjut. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu inisiatif ketika tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam suaranya tidak terdengar sampai belakang, beliau mengulangi bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperdengarkan kepada seluruh kaum muslimin seperti yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seperti itu. Fa illam yumkinhu isma'ahum jahra ba'dul ma'mumin liyusmi'ahum. Nah, lima rawa Jabir. Hadisnya disampaikan dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, ya, hadis muttafaqun alaih, ya.
muttafaqun alaihi, dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar khalfahu. Kata Jabir radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dan Abu Bakar persis berada di belakangnya. Fa idza kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara Abu Bakar liyusmi'ana. Ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takbir, diulangi takbir tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memperdengarkan kepada kita semua. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah harus izin dulu kepada imam? Mam, kon suaranya cilik mam, ngotak banter ya. Ya. Sampaikan tidak perlu izin, ya, tidak perlu izin. Jadi inisiatif. Ketika imam tahu ini suaranya kecil, kasihan yang belakang nggak dengar, langsung keraskan aja. Ya, langsung inisiatif untuk mengulangi takbirnya imam seperti itu. Wa yusirrul ma'mum wal munfarid bihi. Nah, lalu makmum bagaimana? Apakah ikut takbirnya jahar juga? Nah, adapun untuk makmum dan munfarid, ya, salat itu kan ada 3 kemungkinan, dia menjadi imam, dia jadi makmum atau munfarid. Kalau imam jelas takbirnya jahar, ya. Kalau makmum dan munfarid yusirru, takbirnya sir, takbirnya sir. Wa ghairahu, dan selain takbir semuanya dibaca sir. Tasbih, ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ini yang biasa buat mainan anak-anak ya, subhana. Ayo ya. Iya, jadi semuanya disirkan, semuanya disirkan. Salam pun sama. Jadi saya juga nemu tuh orang ya di masjid besar, waktu itu kebetulan jadi imam. Ya, ketika saya mengucapkan salam, makmumnya suaranya lebih kencang daripada imam. Padahal sudah pakai mikrofon, ya sudah pakai mikrofon. Tapi beliau membaca salam seakan-akan dia adalah imam, lebih kencang lagi. Padahal tidak ada hajat untuk melakukan hal tersebut. Tidak perlu ya. Adapun makmum dan munfarid, yang pertama dari sini kita pahami berarti wajib membaca seluruh zikir-zikir di dalam salat, baik yang rukun, baik yang wajib. Yang rukun takbiratul ihram, ya. Jadi tadi kemarin juga ada disampaikan bahwasanya ada yang takbirnya orang muni blas, ya, atau ndak ngomong sama sekali, itu juga salah, ya. Sir itu maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan yang dimaksud dengan sir apa? Batasnya sampai mana? Didengar oleh dirinya sendiri selama tidak ada yang menghalangi. Yang menghalangi contohnya apa? Contohnya KPK. KPK gue apa? Kopok, ya. Kopok. Ya. Selama tidak ada yang menghalangi semacam KPK atau kendaraan, maka wajib memperdengarkan pada diri. Adapun ngerti dalane rame, nggak perlu suara dibanteri meluni dalane ben krungu, jelas ora bakal krungu, ya. Jadi batas suaranya apa? Batas suaranya adalah ketika Anda sendiri dan tidak ada yang menghalangi untuk mendengar suaramu. Kalau itu sudah bisa Anda ukur, ya segitulah kadar sir yang diperlukan. Berarti wajib membaca, ya, meskipun dengarkan dirinya sendiri. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar sendiri, ya, untuk suaranya sendiri. Makmum dan munfarid melakukan hal tersebut, ya. Mengapa? Karena makmum dan munfarid tidak ada hajat untuk memperdengarkan bacaannya kepada orang lain. Dan pada asalnya salat tilawah Al-Quran pada asalnya dibaca jahar atau dibaca sir? Sir, ya. Adapun jahar berarti kalau ada keperluan seperti sholat jamaah, keperluan jamaah menyebabkan imam wajib, tadi bukan wajib, sampaikan apa? Disunahkan untuk membaca dengan jahar. Wa yukrahu jahru ma'mumin fis shalah bi syai'in min aqwaliha. Dan makruh hukumnya kalau ada makmum yang membaca zikir-zikir salat dengan jahar, hukumnya makruh, ya. Berarti membatalkan salat atau tidak?
Tidak, akan tapi mengurangi pahala salatnya sendiri. Ya. Li'annahu yakhlitu ala ghairihi, karena itu bisa membuat orang di sebelahnya menjadi bingung. Sing imam sing endi? Sing ngarep apa sebelahnya? Ya. Ada pengecualian, makmum boleh membaca zikir-zikir tersebut dengan jahar. Dalam kondisi apa? Baru dijelasin. Iya, dalam kondisi imamnya suaranya tidak terdengar untuk seluruh makmum. Maka di sini makmum yang tadinya makruh menjaharkan menjadi dianjurkan, ya, dianjurkan untuk menjaharkan bacaan agar suara imam terdengar bagi seluruh makmum. Dan kita ingatkan lagi, tidak perlu izin dan ora perlu ora kepenak. Ya. Kalau memang nampak kayak imamnya suaranya cilik, ya, kan awan-awan, puasa, panas-panas, balik kerja, ya kan, terus masjid di pinggir jalan, suaranya banter kendaraannya, ya kan, terus kayak wongnya suaranya memang cilik, ya mikrofonnya mati, wis komplit kan, sudah inisiatif aja. Allahu Akbar, antum langsung agar bal kerungu ya, Allahu Akbar. La, ya, tidak harus yang di belakangnya persis, ya. Jahar ba'dul ma'mumin, siapapun boleh, ya, siapapun yang mana, yang terdekat tentu saja, yang tahu suaranya cilik kan yang terdekat, ya. Tidak harus yang posisi di belakangnya persis, boleh sebelah kanannya, boleh sebelah kirinya, tidak ada masalah. Fayusannu li ahadil ma'mumin, ya, dalam kitab Kasyaful Qina disampaikan bila izni imam, tanpa izin imam, li du'ail hajah, karena keperluan jamaah, ya. Fayusannu, maka disunnahkan li ahadil ma'mumin, bagi salah satu makmum, terserah yang mana saja, ya. Wa jahara kullu musallin min imam wa ma'mum wa munfarid, ya, fi ruknin qawli كقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام وواجب قولي كتكبير الانتقال وتشهد. Nah. Dan wajib bagi setiap orang yang sholat, ya, baik dia imam, baik dia makmum, baik dia munfarid. Ini sampaikan dalam kitab Kasyaful Qina, ya. Dalam rukun-rukun qauli, rukun-rukun salat yang sifatnya membaca, seperti surat Al-Fatihah atau takbiratul ihram, atau wajib qauli, zikir-zikir yang hukumnya bukan rukun tapi wajib, ya, seperti takbir intiqal. Takbir intiqal itu hukumnya wajib, bukan rukun. Jadi agar kelalen salatnya tidak otomatis batal, ya. Bisa ditutup dengan sujud syahwi. Tasyahud awal. Tasyahud awal itu wajib apa rukun? Ayo, bisa diketer. Tasyahud awal itu wajib apa rukun? Bisa nih, ya, ya, betul. Karena ketika kelalen, ya, boleh melanjutkan salat. Nah, menandakan dia bukan rukun, ya. Au tahmid, ya, wajib bagi setiap orang salat terhadap rukun-rukun yang qauli atau wajib-wajib yang qauli, ya. Zikir-zikir yang hukumnya wajib atau rukun itu wajib dibaca oleh setiap orang yang sholat, wajib dibaca, ya, biqadri ma yusmi'u nafsahu, sampai kadar dirinya sendiri mendengarnya. In lam yakun mani'un, selama tidak ada yang menghalangi, seperti jalan yang berisik atau anak-anak yang teriak-teriak misalnya dan lain sebagainya. Fa in kana fa bihaitsu yahsulu as-sama' ma'a adamihi, seperti kita sampaikan tadi, maka batas memperdengarkan kepada dirinya sendiri adalah di kondisi tenang tanpa ada penghalang, ya. Ketika ada penghalang bagaimana, tidak perlu dikeraskan, ya, akan tapi cukup pakai kadar yang biasa digunakan ketika antum di rumah misalnya. Antum punya patokan di rumah, makanya kalau di rumah itu dipraktekkan seberapa sih takbir yang saya dengar sendiri itu paling cilik sepira, lah itulah segitu, ya. Kemudian baca Al-Quran, surat Al-Fatihah sendiri di rumah dibaca dengan sir. Praktekkan seberapa sih sir yang paling kecil yang saya dengar,
Ya, sekecil apapun antum harus tahu batas paling bawahnya. Ya, itu bagus. Jadi ketika antum baca Quran di rumah tilawah ya, tidak harus keras-keras. Supaya apa maksudnya? Supaya antum tahu, oh batas paling kecil saya tuh segini, saya dengar dan ini suara paling kecil saya. Tapi anggar orang krungu berarti belum melakukan membaca di dalam salat ya. Tidak dihitung membaca itu. Seakan-akan dia tidak membaca. Kapan dihitung membaca? Ketika dirinya bisa mendengar yang dia baca. Wa yusiru ghairahu bihi wa bil qira'ah bi qadri ma yasmu nafsuhu wa la yustahab ghairul imam jahr, ini sama ya, la hajah karena dikhawatirkan kalau makmum ikut jahar ya. Ini sama. Jadi ini juga kejadian di mazhab Syafi'i ya. Bukan mazhabnya yang salah, pelakunya ya. Karena apa? Mereka tetap berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu rukun yang wajib dibaca meskipun imamnya sudah membaca. Ya enggak? Tapi yang menjadi masalah bukan itu, yang menjadi masalah adalah macane banter, masalahnya itu. Ya, dia bukan memperdengarkan pada dirinya sendiri tapi sebelahnya juga dipaksa ikut baca. Padahal sebelahnya belum tentu Syafi'i. Ya enggak? Sebelahnya bisa jadi Hambali, bisa jadi Hanafi dan lain sebagainya. Ya, kita harus toleransi, ya harus belajar untuk mengetahui batas suara aku paling kecil seberapa aku dengar sendiri. Nah, itu antum gunakan ya. Antum gunakan untuk kondisi-kondisi yang sifatnya jamaah. Karena kalau dibaca jahar akan mengganggu makmum yang lain. Wa yajibu alaihi an yukabbir bihaitsu yasma' nafsahu kadzalika bil qira'ah li'annahu la yusamma kalaman biduni dzalika. Naam, kalau dia tidak mendengar bacaannya sendiri maka seakan-akan dia belum membaca apapun. Berarti rukunnya ditinggal, wajibnya ditinggal. Salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Ya, maka penting sekali antum di rumah melatih bacaan antum yang suaranya paling kecil tapi antum masih dengar, itu penting ya. Wala yukabbirul ma'mum hatta yafrugha imamuhu minat takbir. Ketika imamnya takbir Allahu akbar, jangan langsung Allahu akbar, belum rampung imamnya ya. Biarkan imam selesai dulu, menyelesaikan takbirnya sempurna. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, biarkan selesai dulu, jangan cepat salib-saliban ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu, sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai imam liyutamma bih, untuk kalian ikuti ya. Namanya mengikuti berarti setelah imamnya selesai, fa idza kabbar fakabbiru, kalau imam selesai takbir baru kalian mengucapkan takbir ya. Jadi sampai santai, dengarkan dulu sampai selesai. Seperti juga di dalam lafaz hadis, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kadang imam baru sami'allahu rabbana walakal hamd ya. Selesai, biar imam selesai dulu ya. Sami'allahu liman hamidah, antum baca rabbana walakal hamd ya. Dan juga prevent salah gitu, alam telat maning alam wis pan rampung kok. Bisalamin awal, dan juga disunahkan bagi imam untuk jahar pada salam yang pertama faqat. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin menyelisihi umum, karena mazhab Syafi'i itu dua-duanya jahar. Seingat saya itu mazhab Syafi'i salam yang pertama jahar, yang kedua juga jahar. Jadi kalau antum ketemu imam jaharnya cuma salam yang pertama, antum bisa pastikan dia adalah seorang Hambali ya. Meskipun orang ngaku, orang apa-apa, wis biasa ya, wis biasa. Imam Ahmad tidak diaku-aku itu sudah biasa, dan beliau juga tidak ingin diaku-aku. Tapi itu adalah istinbatnya banyak ulama, ya. Mengapa? Karena salam yang kedua
itu mengikuti salam yang pertama. Jadi ketika imam salam, antum tahu bahwasanya sholat ini sudah akan berakhir. Itu ketika imam baca salam yang pertama apa yang kedua? Tentu yang pertama. Ya enggak? Ketika antum dengar assalamualaikum, antum sudah tahu ke sholatnya pan rampung. Lah kalau ilmu itu sudah antum dapat dengan salam yang pertama, maka kita katakan pada asalnya zikir-zikir dalam salat itu dibaca dengan sir atau jahar? Sir. Kecuali ada keperluan memberitahu ke jamaah salat wis pan rampung, itu sudah terjadi di salam yang pertama. Sehingga salam kedua kembali ke hukum asal, dibaca dengan sir. Nah, ya. Fasyuri al-jahr li hajatil jamaah. Jahar itu disyariatkan karena ada keperluan jamaah. Wal jahru bi taslimatil ula yughni anits tsaniyah. Dan jahar pada salam yang pertama itu sudah cukup memberitahu jamaah salatnya sudah mau selesai. Ya. Wong kadang imam sudah selesai salam 1 2 saja, makmumnya belum salam, ya kan? Sing rampungna doa pirang-pirang karena hajatnya si pirang, menandakan salam kedua itu sebenarnya tidak ditunggu. Yang ditunggu itu salam yang pertama. Ya, menunjukkan oh ya sudah selesai. Jadi pan imamnya salam keduanya nunggu 2-3 detik atau berapa? Yang unik di mazhab Imam Malik salamnya bukan 2, tapi berapa? Belum pernah dengar antum, salamnya 3. Ya, salamnya 3. Kanan, depan, kiri, salamnya 3. Wis pokoknya aja sing angel-angel wis ya. Ngantem diintereni Wahabi. Ya. Thumma jumhur fuqaha ala istihbab tsaniyah. Ya, jumhur fuqaha berpendapat bahwanya salam yang kedua hukumnya sunnah. Berarti pertanyaannya, kalau orang sholat salamnya cuma 1 kali, sah atau tidak? Itu. Ya. Fala yalzamul jahr biha li adamil haja bi khilafil ula anha rukun. Kalau yang pertama rukun. Ya. Ini jumhur fuqaha. Qala Ibnul Munzir, berkata Imam Ibnul Munzir, ya. Kana Masjidul Ansar. Ya, ini beliau mengkisahkan ini loh ilmu yang enggak ada di zaman akhir tuh ini. Beliau menggambarkan salatnya di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Ya, karena Masjidul Ansar dulu masjidnya para kaum Ansor. Ansor ke berarti wong di, wong Jambon ya. Yusallimuna fi taslimatain. Orang-orang Ansor itu salamnya 2 kali. Ya, wa Masjidul Mujahirin, wa Masjidul Muhajirin. Kalau masjidnya kaum Muhajirin, yusallimuna fihi taslimah, salamnya cuma 1 kali. Maksudnya apa? Jaharnya cuma 1 kali, yang satunya tidak dijaharkan. Dan ini dipraktekkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menjadi imam. Ya, persaksian murid-muridnya, Ahmad kalau jadi imam itu salam yang pertama jahar, yang kedua dia turunkan suaranya, akhfa minal ula. Salam yang kedua suaranya lebih pelan dibandingkan yang pertama. Dan juga berkata Imam Ibnul Munzir, ajma'al ulama ala anna salatan man iktasara ala taslimah wahidah jaizah. Dan merupakan perkara yang ijma'. Ini perkara ijma' yang nukil bukan saya enggak punya apa-apa ya. Al-Imam Ibnul Munzir yang menukil ijma' bahwasanya salat orang yang mencukupkan dengan salam 1 saja, ini salatnya sah dengan ijma' para ulama. Menunjukkan berarti salam yang kedua hukumnya apa? Sunnah ya. Kalau sunnah boleh dilakukan, boleh tidak. Maka hajatnya sudah tidak sebesar salam yang pertama. Oleh karena itu salam yang kedua dihukumi sir. Antum menyesuaikan saja. Kalau jamaahnya kelihatan hambali, juga banyak hambali baru juga ya. Jadi kadang bukan orang paham, iski kayone alirannya sejen ya. Iya tuh ini. Indonesia. Makanya anak kan juga salamnya dua-duanya jahar semua. Ya kan, kalau saya pas jadi imam kan saya juga salam. Karena antum belum tahu ilmunya gitu loh. Jadi sengaja saya tetap mengikuti umumnya. Umumnya jaharnya dua-duanya.
Ya. Tapi antum juga boleh pengen merasakan sholatnya kaum muhajirin juga boleh. Ya, dia kan ini perbuatan sahabat loh. Ya, antum aku pengen sholatnya kayak sahabat Nabi muhajirin boleh. Ya, tapi pastikan jamaahnya mudeng. Wah, antum salam wis dikira apa jebule urung salam mamu masih ngonong-ngonong bae. Ayo. Sajam ke. Dan juga disunahkan bagi imam untuk memperdengarkan bacaannya ya pada selain sholat zuhur dan asar. Lah misalnya sholat maghrib imamnya kayak lagi agak pikiran ya nyalek ora dadi ya atau melu pilkada jadi mumet nemen ora karuan sampai kelalen jahar macamnya nggak pakai dewek tok perangannya sholat dewekan padahal dia sedang menjadi imam ya gimana antum matuk-matuk orang subhanallah enggak hukumnya apa tadi imam baca jahar hukumnya apa wis antum ora krungu kelalen semacam dewek wis ya beneran temen kan anggar maca salah ya orang maca malah beneran temen aku maca dewek beneran sering-sering bae wis kelalen maca wis. Ya, kita ilmu rekaunangan gue, angel gue. Kita pakai zahirnya saja ya, zahirnya dia baca walaupun enggak pakai dewek ya. Maka kalau dia lupa tetap salatnya sah, antum baca sendiri ya. Wa ghairuhu ghairul imam, tadi kita sudah sampaikan selain imam yaitu makmum dan munfarid sir ya, membaca dengan sir. Yang dimaksud sir adalah memperdengarkan dirinya sendiri. Hukumnya apa? Tergantung zikirnya hukumnya. Kalau rukun berarti rukun, kalau wajib berarti wajib. Jadi sir buah apa? Kalau rukun antum tinggalkan salatnya batal. Ya. Wajib ini juga masalah makmum wajib. Yang paling sering saya prediksi lupa itu takbiratul intiqal. Ya, itu paling sering dilewatkan. Padahal hukumnya wajib. Ya baca dengan sir. Allahu akbar. Antum baca sir Allahu akbar sendiri. Itu wajib buat antum. Ya, tapi wajibnya adalah sir. Kalau tidak dibaca sama sekali, maka dianggap tidak membaca. Dan meninggalkan yang wajib ini meskipun tidak membatalkan sholat secara otomatis ya. Karena mau sujud sahwi gimana imamnya juga tidak sujud sahwi, antum sujud sahwi sendiri malah imamnya keder. Ya kan? Nanti ada babnya ya bahwasanya makmum mau salahnya kayak apa tidak sujud sahwi kecuali imamnya sujud sahwi. Tapi kalau imam yang salah, imam sujud sahwi, makmumnya harus ikut sujud. Orang saya takon, "Ke salah apa?" Wis pokoknya sing ngerti imamnya salah apa. Kadang sholatnya nampak sempurna tapi imamnya sujud. Antum harus prediksi berarti ada wajib yang dia lupa tadi kerjakan. Ya, entah yang mana wis antum orang perlu menebak nama susah ya antum susah selesai. Ya teman kok terus wis medang. Wa huwa ma yata'atta sama'u haitsu la mani. Nah, ini sudah kita jelaskan. Tsumma idza faragha min at-takbir. Sudah takbir, tangannya ditaruh di mana? Ini dia ya. Kalau sudah takbir tangannya ditaruh di mana? Tsumma idza faragha min at-takbir yaqbidu qu'a yusrahu bi yaminihi. Ya, menggenggam kok itu pergelangan yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Berarti yang kanan genggam yang kiri. Wa yaj'aluhuma tahta surratihi, dan letakkan keduanya di bawah pusarnya. Istihbaban, hukumnya sunnah. Jadi angger weruh wong ora kaya kowe, khususnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, antum akan ketemu wong pirang-pirang ya, yang bahkan sholatnya mung kayak wong upacara ya, lempengan tok tangannya kayak wong upacara ya. Orang perlu dinasihati ya, iskon kelalen ya gitu. Apa tangannya cekel di dalah ngono ya, dibenerin. Nah, hukumnya sunnah ya. Kalau tidak dilakukan tidak membatalkan salat. Dan Al-Imam Abu Hanifah termasuk yang mendhaifkan seluruh riwayat berkaitan dengan meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Kata Imam Abu Hanifah seluruhnya hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Ya.
kelas berat. Ya, beliau standar kesahihan hadisnya tinggi bagi yang paham, ya kan. Tapi beberapa orang tidak mengerti hal tersebut. Itu standarnya sangat tinggi. Sedikit saja lemah tidak mau dipakai. Karena apa? Berarti menambah gerakan dalam salat. Qiyam dalam salat ini sesuatu yang muttafaq. Nambahi gerakan dengan hadis dhaif dari kata Imam Abu Hanifah tidak bisa. Nambahi gerakan berarti kan merubah posisi tangan lurus jadi tidak. Kalau mau merubah sesuatu yang asli, pindah ke gerakan yang lain butuh dalil yang sama kuatnya. Kalau di bawah itu nggak bisa. Jadi antum jangan heran kalau terjadi. Tapi antum bukan Hanafi, jadi nggak perlu terlalu jauh membahas. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a al-yumna 'ala al-yusra, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan ya kaf, yaitu pergelangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri. Hadis rawahu Muslim min hadits Wa'il. Jadi hadis ini berkaitan dengan meletakkan tangan ini paling banyak riwayatnya dari sahabat Wa'il. Akan tapi riwayatnya beda-beda. Sahabatnya ujungnya satu, tapi nanti lafadznya macam-macam. Ya. Wa ma'nahu dalam kitab Kasyaful Qina disampaikan maknanya adalah meletakkan kanan yang kiri adalah meletakkan tadi kaf, ya. Meletakkan kaf, yaitu kaf ki apa sih? Telapak tangan, ya. Yang kanan di atas pergelangan yang kiri. Mengapa? Salah satu rahasianya karena meletakkan seperti itu, telapak tangan kanan, pergelangan kiri, dan letakkan di bawah pusar, itu persis posisi orang yang sedang merendah. Ya, persis orang yang sedang merendah di hadapan sosok yang jauh lebih kuat, di hadapan sosok yang jauh lebih terhormat, di hadapan sosok yang dia segan kepadanya, ya. Ini bukan sholatnya orang malas. Ini kan ya banyak yang bilang sholatnya kayak wong malas, ya, ente wong malas, ya, orang gelem sinau, ya kan, ente sih wong malas. Mengapa? Karena orang gelem sinau. Bagaimana bisa wong malas? Wong ini perbuatannya ulama salaf, bahkan dari golongan sahabat. Lo kan Ali bin Abi Thalib wong malas, iya kan? Ini perkataan dusta, ya. Sudah bodoh dusta lagi, itu masalah. Jadi jahil murakkab kuadrat, bodoh kuadrat, ya. Ini jahil murakkab, bodoh yang kuadrat, berlipat-lipat ganda. Sudah bodoh, dia menyangka orang lain bodoh padahal dia yang bodoh. Dia malas menyangka orang lain malas padahal dia yang malas untuk mempelajari. Wa yukrahu ja'lu yadayhi 'ala sadrihi nassa 'alaihi. Imam Ahmad secara terang-terangan menyampaikan bahwasannya meletakkan kedua tangan tersebut di atas dada hukumnya makruh. Ma'annahu rawahu, padahal beliau meriwayatkan hadis tentang meletakkan kedua tangan di atas dada. Alasannya yang pertama tasyabbuh bi'ibadati ahlil kitab, sebagaimana permasalahan apa? Tasybih. Sebagaimana permasalahan tasybih. Beliau melakukan tasybih sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah salatnya selesai. Tapi kalau di dalam ibadah beda. Antum gelelengan, ya. Ini sebentar lagi kan pada gelelengan ke, bertumbang kan. Antum gelelengan kalau tangannya adalah di atas dada. Masalah apa ndak? Makruh apa ndak? Karena bukan konteksnya sedang beribadah, ya. Dan ketika beliau mengatakan itu tasyabuh dengan kaum ahlul kitab, ini perkataan ulama sebelumnya. Imam Ahmad nggak ngarang, ya. Ketika ngomong itu bukan hasil bertapa, dopok, ya, diskusi orang jelas, bukan. Tapi mendapatkan dari para ulama sebelumnya, para tabi'ut tabi'in, ya. Kemudian juga meletakkan tangan di atas dada itu tidak diamalkan oleh generasi salaf. Itu sebuah pertanyaan besar loh. Mengapa? Karena salatnya Nabi SAW ditonton oleh para sahabat, ya enggak? Kemudian salatnya para sahabat diperhatikan oleh para tabi'in, dan terus berlanjut seperti tidak ada amalan mengenai meletakkan tangan di atas dada di generasi para ulama salaf. Maka ada kemungkinan hadis ini
mansukh, ada kemungkinan. Mengapa? Karena tidak diamalkan. Kalau hadis tidak mansukh, kemungkinan diamalkan oleh para sahabat, ya. Wa illa fala budda minat ta'wil. Kalau tidak, maka harus ditakwil hadisnya. Dan melakukan takwil, meletakkan tangan di atas dada, salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mentakwil bahwasanya dadanya bukan seperti dada umumnya manusia yang dimaksud tulang rusuk di depan, bukan, tapi di bawahnya dan di atas pusar. Di bawah dada dan di atas pusar. Mengapa? Ya karena itu perbuatannya ulama salaf seperti itu. Berarti makna hadisnya adalah seperti itu, bukan seperti zahir yang kita perhatikan, ya. Kemudian mengenai tangan meletakkan tangan di atas pergelangan yang kiri. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ya. Ketika hadis Wa'il juga sama, hadisnya Wa'il, ya. Beliau mengkisahkan salatnya, sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah telapak dengan telapak? Apakah telapak dengan pergelangan? Ada juga telapak dengan siku, lengan. Apa? Ini lengan ya? Ada juga yang begini ya. Iya. Oli sing endi? Ada riwayatnya, antum jangan salah, ya. Tapi riwayatnya umum, yang khusus ada. Kalau ada hadis yang umum dan khusus, antum pilih yang mana? Yang khusus itu loh, caranya berfikih itu begitu. Hadisnya Rasulullah meletakkan tangan di atas zira. Zira ini lengan. Berarti kayak gini. Zira ini kan panjang. Ya enggak? Dari mirfaq sampai mifsal, dari pergelangan sampai pergelangan, dari siku sampai pergelangan, ini namanya zira, ya enggak? Ini kan luas, yang mana? Bisanya antum nyimpulkannya nang pojok kene. Iya kan? Ini semua zira loh. Di sini zira, di sini zira, di sini zira, di sini zira. Antum kenapa pilihnya pojok sebelah sana? Dapat dari mana? Ini kan menunjukkan, lah iya, itu kan butuh dalil baru. Ya kan? Untuk memilih, antum pilih pojok sebelah kiri atau pojok sebelah kanan, 01 atau 03, ya kan? Belum selesai, perjuangan masih. Itu butuh dalil ya, untuk pilih pojok sebelah kanan itu butuh dalil. Lah, dalil yang khusus itu ada. Masalahnya wonge males, ya kan? Males untuk sinau, males untuk belajar, males untuk mempelajari kitab para fuqaha. Sing gawe apa kae? Bismillah. Cek ora gelem. Ya. Cekeli kudune, Pak. Ya Allah, cekeli baru gelem. Pipin ke segari rong baris tok. Hah? Cek, bismillah. Ya, taib, kita tuntaskan. Sebentar lagi selesai. Ya. Mengenai meletakkan telapak kanan di telapak yang kiri. Di dalam hadis Wa'il Ibn Hajar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i bahwasanya thumma wada'a yadahu al-yumna, kemudian meletakkan tangan sebelah kanan, ya, telapak sebelah kanan, ala dhahri kaffihi al-yusra, di atas telapak yang sebelah kiri. Ada 3 yang disentuh. Ya. Pertama kaf ini, ya, kaf ini telapak. Kedua ar-ruzq. Ar-ruzq ini adalah mifsal, pergelangan. Yang ketiga sa'id. Sa'id ini adalah tulang hasta atau termasuk bagian dari dhira' tadi. Maka riwayat dhira' secara umum yang dimaksud adalah sa'id ini, yang dekat dengan pergelangan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam salat menyentuh ketiganya, ya. Pegang sininya, genggam pergelangannya, dan jari-jarinya berada di mana? Di dhira' yang bagian dekat dengan pergelangan. Jadi sifat salatnya itu detil dan khusus, hadis-hadis yang khusus itu jelas, ya.
Maka apakah pegangnya begini, begini? Antum pegang semuanya. Jadi dapat telapak tangannya, dapat pergelangannya, dan dapat ziraknya, ya, dapat ziraknya. Ini ditulis dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, ya. Makanya penting antum punya kitab syarh. Ana juga nggak punya. Ini kitab PDF, kitab online, ya. Wa an Ahmad annahu yadha fawqa surrah. Imam Ahmad punya fatwa yang kedua, yaitu kedua tangan tersebut diletakkan di atas pusar. Itu fatwa yang kedua, dan itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena hadis Wa'il juga menunjukkan tersebut, ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa wada'a yadayhi 'ala sadrihi. Nah, hadisnya sama pakainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas apa? Dadanya. Tapi Imam Syafi'i mentakwilnya, yang dimaksud dada di sini adalah di atas pusar. Oleh sing di Imam Syafi'i ngarang dapat dari guru-gurunya, ya. Yang mana itu berasal dari para tabi'in, dari para tabi'in. Jadi mereka mengamalkannya ya seperti itu. Yang dimaksud dada yaitu di atas pusar. Kalau antum tidak nerima enggak apa-apa. Antum lebih pilih zahirnya dada, ya dada, ya wis ora apa-apa. Sing penting kok tanggung jawab dewek. Gampang kan? Takone oleh sing ngendi? Jare aku kayak kiye, iku ya wis. Iya. Kok ya yaumul kiamah jawabe kayak kowe, ora apa-apa. Hah? Sesuai teks hadis. Iya. Zahirnya ya. Padahal ada amalan para generasi salaf. Dan fatwa yang ketiga kata Imam Ahmad, dia boleh memilih yang kedua-duanya sama, li'anal jami' marwiyun. Karena di bawah pusar, di atas pusar, kedua riwayat tersebut disahihkan oleh Imam Ahmad. Ya, buktinya apa? Beliau meriwayatkan hadis Nabi meletakkan tangannya di atas dada. Tapi maknanya yang beliau tidak sepakat, bahwasanya di dada betul itu yang beliau tidak sepakat. Ya. Tidak sepakatnya bukan seperti aku karo antum. Aku kaya ora cocok, Pak. Ya, aku ora cocok karo idene antum. Bukan kayak begitu. Ketika Imam Ahmad tidak sepakat itu berasal dari guru-gurunya, dari para tabi'in. Tidak ada amalan yang menunjukkan itu. Amalannya dua, di bawah pusar dan di atas pusar. Dua-duanya sah. Imam Ahmad mengiyakan dua-duanya. Hanya saja beliau lebih memilih di bawah pusar karena hadisnya sangat jelas. Riwayatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya minas sunnah, tuh lafadznya mantep, ya kan? Minas sunnah merupakan kebiasaan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad'ul yamin 'ala shimal tahta surrah. Letakkan kanan di atas yang kiri, diletakkan di bawah pusar. Jelas lafadznya. Jadi kalau bilang sholatnya wong malas ki berarti sedang nuduh siapa yang sholatnya malas menurut antum. Sing dituduh malas sholatnya berarti sebenarnya siapa oleh dia? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dong. Iya enggak? Kata Ali apa? Minas sunnah, kebiasaan sholatnya Nabi. Maka jangan jahil itu murokab, itu bahaya. Sudah bodoh dusta lagi, ya kan? Masalah besar. Baik, ada pertanyaan enggak? Silakan. Makmum susah. Baik. Terus ketika imam bermazhab Syafi'i, imam juga lupa membaca qunut, imamnya sesuai apa yang dilakukan oleh makmum yang bermazhab Hambali itu? Masya Allah, gue kelas berat ya. Kelas berat. Ya antum bil khiyar, antum punya dua opsi. Ya antum setia dengan mazhab antum, dengan tidak meyakini bahwasannya sunnah itu perlu dilakukan sujud sahwi. Ya karena dalam mazhab Hanabilah sunnah itu enggak ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu meninggalkan yang wajib, ya meninggalkan yang wajib. Atau ada kesalahan, ya meninggalkan rukun, kemudian dia datangkan rukunnya, tapi karena kesalahan, ya kemudian dia tetap sujud sahwi. Tapi kalau sunnah tidak ada sujud sahwinya dalam fatwa Imam Ahmad. Saya nggak tahu kalau dalam fatwa Imam Syafi'i ada. Jadi antum punya dua opsi. Yang pertama,
tidak mengingkari khilaf tersebut, berarti ya wis khilafiyah pan priben maning, ya kan. Atau antum meneruskan salat antum sendiri, berarti berpisah dari jamaah. Ya, yang lain susahwi, antum salam geli-geli balik kok daripada takoni kok sih. Iya, iskon mesti ora melu susahwi. Ya kan, daripada takoni suka langsung beng, salam langsung balik. Ya itu ada dua opsi. Mari kita menunggu imam sujud dari lari dari sujud sampai salam dosa. Enggak. Tapi itu langsung salam tuh. Langsung. Kalau kita tidak setuju dengan imam kita boleh keluar dari jamaah. Maksudnya sholat sendiri. Sholat sendiri berarti sudah nggak perlu nunggu, Pak. Ya, kalau nunggu itu justru bisa batal sholat. Kenapa? Karena ada sukut tawil, ada diam dalam waktu yang lama. Diam dalam waktu yang lama itu membatalkan sholat. Melongo, ya, antum misalnya sholat, kemudian kebayang-bayang sesuatu, suwe nemen, ulangin aja, sudah batal sholatnya. Ya, karena diam dalam waktu yang lama, tidak boleh. Ya, diam dalam waktu yang lama membatalkan salat. Nunggu imam kan lumayan itu. Ya, nggak ada faidahnya. Tidak ada zikir, tidak ada apa-apa yang dibaca, cuma nunggu imam. Itu bisa membatalkan salatnya, menambahkan jeda yang panjang. Jadi kalau memang nggak setuju dengan imam boleh kok kita tidak melanjutkan salat dengan mereka. Tapi kalau takut fitnah ini dan lain sebagainya, sudah ikut saja. Ya, insyaallah khilafiyah. Tapi saya memang belum memperdalam masalah itu. Benar nggak sih dalam mazhab Syafi'i itu kunut subuh itu sunnah, tapi kalau lupa di sujud sahwi itu, maksudnya kevalidan itu juga belum pernah saya cek. Apakah itu ijtihad orang kampung tersebut atau memang betul itu pendapat Imam Syafi'i? Wallahu a'lam. Belum tahu. Baik, ada yang lain? Jika seorang imam itu harusnya dia membaca sami Allah tapi dia bacanya takbir, dia pernah ulangi. Mungkin lupa. Sujud sahwi. Dia harus sujud sahwi karena meninggalkan yang wajib. Ya, tapi tidak batal, salatnya tidak batal. Banyak kejadian seperti itu. Insyaallah yang seperti itu nanti ada sampai babnya ya, kesalahan-kesalahan seperti itu nanti ada. Tapi kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.